Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kiki. Permisi, sedang apa, Bu? Waalaikumsalam, Pak Iya. Rizky. Ini nih saya sedang membuat modul ajar, Pak. Gini, Kenapa ya? Bu. Iya. Boleh nggak, Bu? Saya ganggu sebentar, Bu. Saya mau di coaching nih, Bu. Ada hal yang harus saya bicarakan. Ya, tentu saja boleh, Pak. Ya, kebetulan sih pekerjaan saya juga udah hampir selesai. Sini, Pak, duduk kita ngobrol santai aja. Asik. Baik, Bu. Terima kasih nih sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Ada apa yang mau dibicarakan sama Bapak? Kayaknya serius banget nih, Bapak. Iya nih, Bu. Nah, jadi akhir-akhir ini saya dilanda keresahan, Bu. Nah, saya kepingin nih keresahan saya itu bisa terpecahkan. Oke. Baik, Pak Rizky ya. Semoga dengan kita ngobrol seperti ini, Pak Rizky mendapatkan solusi atas keresahan yang Bapak alami. Nah, coba Pak Rizky sekarang ceritakan apa sih yang membuat Bapak resah hari ini? Nah, gini Bu, kemarin, aduh, saya ditegur oleh kepala sekolah. Ya, karena saya dianggap tidak disiplin dalam bekerja. Gitu. Emangnya kedisiplinan apa yang Bapak langgar sehingga Bapak ditegur sama kepala sekolah? Coba jelaskan bagaimana peristiwanya. Iya, jadi kemarin itu saya dipanggil ke ruangan beliau. Jadi Bapak Kepala Sekolah menegur saya. Katanya saya sering datang terlambat. Padahal Oh saya gitu. iya udah minta izin nih lewat WhatsApp. Oh iya iya. Terus menurut Pak Rizky alasan apa sih yang bisa membuat Pak Rizky itu terlambat? Nah, sebenarnya Bu, jadi saya datang terlambat bukan tanpa alasan. Nah, kan saya punya anak nih Bu. Yang satu anak saya sudah TK, yang satu lagi ya masih 3 tahun. Saya kan pasti bagi tugas dengan istri saya. Jadi ketika saya mau mengantar anak saya ya saya harus bagi tugas dengan istri saya. Jadi istri saya jaga adik anak saya yang pertama, ya saya harus mengantar anak saya yang pertama ke sekolah. Oh gitu masalahnya. Iya iya. Jadi menurut Pak Rizky, apakah Pak Rizky Ya. melanggar kedisiplinan seperti itu? Kepala sekolah mengeluhkan. Kemudian apakah Bapak menyadarinya kalau itu perbuatan yang salah? Ya kalau dipikir-pikir lagi ya, saya sadar ya, saya melanggar disiplin Bu. Karena memang ya saya setiap hari merasa ya sering lah datang terlambat. Meskipun udah izin itu. Iya iya betul. Iya, jadi menurut Pak Rizky nih tujuan pembicaraan kita hari ini nih seperti apa? Nah, jadi saya menganggap bahwa ya saya kurang disiplin. Kemudian yang menjadi keresahan saya ini adalah saya orangnya ya tidak enakan gitu karena ditegur. Ya saya juga agak sedikit kurang terima sebenarnya. Karena memang saya punya alasan ya mengapa saya sering datang terlambat. Nah, saya ingin cari solusi nih ya. Kira-kira dari keresahan saya itu saya harus seperti apa ya kira-kira nih. Hmm, Hmm, begitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Rizky nih apa yang menjadi hambatan Pak Rizky? Kalau saya coba pikir lagi lebih dalam, ya saya seharusnya menerima sih Bu ya. Karena memang saya salah. Karena saya sadar juga bahwa apa yang saya lakukan itu ya tidak tepat. Apalagi ya sedikit saya terbawa emosi. Ya jujur aja saya merasa bingung awalnya. Apa yang harus saya lakukan gitu. Iya. Lalu bagaimana pendapat Pak Rizky untuk mengatasi keresahan ini?
Nah, setelah saya pikir-pikir, saya berencana ingin bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan minta maaf ya. Dan jujur aja dari hati saya yang paling dalam saya agak gak enak dengan perbuatan saya itu. Iya, benar-benar. Lalu bagaimana Pak Rizky memperbaiki masalah kedisiplinan ini yang sudah Nah, Pak Rizky langgar? ya sebenarnya itulah yang saya bingungkan ya. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak-anak saya tidak terabaikan, terutama yang mengantar anak saya sekolah tadi. Menurut Pak Rizky, kekuatan apa yang Pak Rizky miliki untuk mengatasi keduanya? Sebentar. Nah, ada sih Bu. Ya saya kan karena memang harus absen pagi, ya saya mengusahakan untuk bangun lebih pagi. Kemudian saya juga sebenarnya punya adik nih, ya, yang bisa saya titipkan. Karena kebetulan anak adik saya itu juga ternyata TK-nya sama ya dengan anak saya. Iya, oh begitu. Nah, lalu apa tuh selanjutnya yang akan Pak Rizky lakukan? Kemudian apa komitmennya yang akan Pak Rizky laksanakan atau rencanakan? Nah, baik. Jadi yang pertama Bu nih mengenai hubungan saya dulu ya Bu dengan kepala sekolah ya. Karena memang masalah saya ini ternyata saya rasakan aduh luar biasa. Nah, terutama saya akan mengutarakan permohonan maaf saya lah ya dengan kepala sekolah besok ya secepatnya. Kemudian untuk masalah kedisiplinan ya. Nah, saya tentunya akan datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelum itu ya mau nggak mau lah saya harus bicara dulu sama adik saya ya. Kemudian ya saya minta tolong adik saya ya untuk juga mengantarkan anak saya karena ya sekolahnya alhamdulillah kebetulan bersamaan gitu Bu. Oh iya, wah itu solusi yang bagus tuh Pak. Saya yakin Bapak bisa melaksanakannya dan menjalankannya. Alhamdulillah, makasih Bu. Ya sekarang saya merasa agak lega ya. Karena jujur saya takut ya mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Ya, saya agak khawatir takut salah langkah. Ya, betul. Ya, alhamdulillah syukurlah kalau Pak Rizky udah merasa lega. Semoga masalah yang Pak Rizky laksanakan ini semoga cepat terselesaikan dan Pak Rizky juga bisa bekerja dengan sesuai dengan hati yang tenang. Gitu. Amin, insya Allah Bu. Sebelumnya terima kasih Bu, udah mendengarkan keluh kesah saya, udah mau ya coaching ya. Ya, sama-sama Pak Rizky. Ya, semoga ya kita nantinya juga bisa jadi guru-guru yang menjadi teladan bagi anak-anak kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke Bu, baik. Aduh maaf nih Bu mengganggu aktivitasnya. Alhamdulillah saya udah lega, udah plong. Insya Allah segera akan saya lakukan apa yang telah tadi saya utarakan. Terima kasih Bu Kiki. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Sukses juga buat Pak Rizky ya. Iya, makasih. Mohon maaf nih Pak mengganggu. Lagi sibuk ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki. Enggak, santai. Apa kabar Ki? Alhamdulillah Pak. Saya baik. Cuma hari ini hati saya lagi sedikit kesel nih Pak. Waduh, kesel kenapa ini? Aduh anak Bapak ini. Saya mau curhat sama Bapak. Boleh nggak Pak saya curhat sama Bapak? Boleh banget, boleh banget. Gimana? Jadi gini Pak, saya tuh lagi merasa nggak nyaman sama salah satu guru mata pelajaran. Oke, kira-kira nih apa nih yang membuat Kiki nggak nyaman nih? Sebenarnya sih akhir-akhir ini saya lagi nggak fokus belajar. Wah, kira-kira yang membuat Kiki nggak fokus itu apa?
Saya lagi sibuk, Pak, sama kegiatan saya di luar sekolah. Sehingga kemarin, hari Jumat ketika ulangan bahasa Inggris, saya mendapatkan nilai yang jelek, nilai saya 60. Kemudian guru bahasa Inggris itu, Bu Ade, menyindir saya karena nilai saya jelek. Wah, menyindir. Penasaran nih Bapak nih, kira-kira Kiki bisa nggak nih menceritakan seperti apa sih ini menyindirnya nih? Gini Pak, jadi Bu Ade itu, saya bisa ngerasa kalau Bu Ade menyindir, soalnya di kelas itu Bu Ade ngomong sambil ngelirik ke arah saya. Terus Bu Ade bilang kalau les bahasa Inggris itu, terutama les dengan beliau itu akan sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, maka saya akan lambat memahami materi pelajaran bahasa Inggris. Gitu, Pak. Oke, nah mendengar cerita atau penjelasan dari Bu Ade seperti itu, nah kira-kira nih ya, menurut Kiki ini bagaimana nih? Kalau saya pikir-pikir lagi sih sebenarnya yang dikatakan Bu Ade itu emang bener sih Pak, pelajaran bahasa Inggris itu penting. Oke, Apalagi kan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi mau nggak mau kita harus bisa berbahasa Inggris. Apalagi nanti kalau kita jalan-jalan ya Pak ke Amerika, kita harus bisa bahasa Inggris kan. Kalau nggak wah bisa, kita iya, malu betul banget, dibohongin iya, sama orang iya, Amerika gitu Pak. iya. Nah pinter itu Kiki udah tahu. Nah, jadi kenapa nih Kiki nggak ikut les bahasa Inggris? Saya nggak ikut les bahasa Inggris karena waktunya itu bentrok dengan les renang saya di luar, Pak. Oh gitu. Nah kalau begitu, jadi, nah tujuan percakapan kita ini kira-kira mau dibawa kemana nih arahnya nih? Sebenarnya saya ingin mendapat solusi dari Ya, masalah ini. Saya tuh pengen, Pak, nilai bahasa Inggris saya bagus, nggak jelek lagi, nggak disindir lagi. Saya malu, oke. Pak. Iya, iya. Bagus, bagus, bagus. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan Kiki selama ini nih? Yang menjadi hambatan saya ini, karena waktu yang berbentrokan itu, karena kebetulan les bahasa Inggris ini diadakan sore hari, Ya, berbentrokan, berbenturan dengan waktu les renang saya. nah, kan Kiki udah tahu ya, pinter. Lalu bagaimana nih pendapat Kiki nih tentang kegiatan yang jadi prioritas? Sebenarnya sih keduanya penting, Pak, Tuh. tapi saya emang belum bisa membagi waktu karena jadwalnya berbentrokan seperti itu. Oke, nah pinter. Kalau seperti itu, nah kira-kira nih bagaimana cara Kiki nih untuk bisa membagi waktu? Mmm, saya mau sih, Pak, ikut les bahasa Inggris dengan Bu Ade. Oke, Nanti saya akan merubah jadwal les renang saya di hari lain. oke, cakep, bagus itu. Nah, kira-kira bagaimana tindak lanjut Kiki setelah membicarakan hal tersebut? Tindak lanjutnya, saya akan coba ngomong ke mama saya dulu buat ngerubah jadwal les renang saya. Oke, sip. Dipindahkan ke hari lain, kemudian, saya mau mendaftarkan diri saya untuk mengikuti les dengan Bu Ade, mengikuti les bahasa Inggris, gitu, Pak. Oke, pinter. Nah, itu dia jawabannya. Kiki memang anak pinter, cerdas. Iya. Iya, Pak, terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya. Sekarang saya udah tahu nih apa yang harus saya lakukan ke depannya buat Oke. menyelesaikan permasalahan saya ini. Iya, karena Bapak yakin Kiki anak yang cerdas, anak yang hebat, tetap semangat ya. Iya, makasih ya, Pak, atas Oke. sarannya. Saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam.